Kasus COVID-19 terus mengalami penambahan dan hingga hari ini tercatat penambahan 8.000 kasus yang diduga karena adanya varian Omikron. Apakah angka penambahan ini bisa ditekan atau dikendalikan pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar kesehatan dari Universitas Indonesia yaitu ada Profesor Arif Aryasyam. Selamat sore Dr. Ari. Selamat sore Mbak, selamat sore Mas. Ya, kemarin tercatat penambahan kasus 7.000 kasus. Hari ini kabarnya kami dengar ada 8.000-an kasus. Bagaimana angka ini bisa muncul, Prof? Ya, jadi sebenarnya bahwa kita sudah kita sampaikan bahwa ini melihat dari perkembangan yang ada di luar, kemudian juga pada kenyataannya kita juga tidak bisa mengunci orang untuk tidak masuk ke Indonesia, dan akhirnya terjadilah transmisi lokal gitu ya. Dan kalau kita lihat memang hari ini saya juga dapat viral ya, bahwa cukup signifikan peningkatan ini ya, dari bergerak 4.000, 7.000. Nah ini yang kita mestinya kita tahan, jangan sampai doubling seperti ini begitu ya. Bagaimana ya, tadi ketika ada kasus yang positif memang isolasi mandiri. Nah cuman memang masalahnya adalah ya, kita tidak seagresif pemeriksaan sebelumnya, dan saya juga melihat di dalam mengamati lah ya, kasus-kasus yang ada ini umumnya juga kalau pilek, meriang, mereka juga kalau yang mempunyai kesadaran tinggi akan otomatis ketika dokternya bilang suruh periksa. Nah kalau tidak ya tidak mau periksa. Paling ya ini tadi nih, jadi ada kemungkinan memang kalau kebetulan dia pilek, dia meriang, kemudian dia masih beraktivitas, belum tahu dia positif atau tidak, dia bisa menularkan kepada orang lain. Prof Ari, ini kategori 8.000 kasus per hari ini termasuk sudah kategori lampu kuning atau sudah sangat bahaya, tidak bisa lagi dibendung nanti ke depan? Ya kalau kita kan bilang begini, ini kan kita bisa tahu bagaimana kasus ini menyebar. Jadi kalau ketika ada 7.000, ini sejatinya kasus yang ada di lapangannya akan lebih besar lagi di sini gitu kan ya. Nah kemudian kan ini juga spreading yang kita lihat, bahwa ini udah ada penyebaran di antara tengah-tengah masyarakat. Jadi yang penting adalah bagaimana kita mengendalikan, jangan terbangnya ini terlalu tinggi gitu loh. Saya sih udah bisa lihat, kalau lihat dari trennya seperti ini dalam beberapa hari terakhir ini memang kita menuju ke gelombang ketiga. Tinggal bagaimana kita di dalam gelombang ketiga nanti di puncaknya tersebut tidak seperti kejadian di bulan Juni Juli. Dan sekarang memang pemerintah juga mesti dalam hal ini edaran sudah ada memang dari Kementerian Kesehatan, itu pun juga masukan dari para tenaga kesehatan dari profesi ya, dari kami para profesi juga untuk mengingatkan bahwa memang sebaiknya untuk kasus ringan dan tanpa gejala itu tetap berada di isolasi mandiri ya, isolasi mandiri, atau tadi kalau tidak ada tempat ya tersentral gitu. Agar rumah sakit siap-siap untuk menerima kasus-kasus yang moderate dan yang berat. Karena ini bisa saja terjadi ketika kasus ini dialami oleh orang yang belum divaksin karena berbagai macam sebab, kemudian juga dengan komorbid misalnya. Nah disitulah kasus itu menjadi resiko orang itu terkena, dan resiko kalau dia terkena dia akan mengalami komplikasi yang cukup berat. Dok, tadi dokter mengatakan beberapa hari ke depan akan terjadi mungkin puncak gelombang ketiga dari COVID-19 ini. Lantas kan sekarang kan sudah dilakukan beberapa vaksinasi atau katakanlah sudah dilakukan booster untuk vaksin COVID-19. Apakah ini tidak akan membantu untuk menekan supaya nggak sampai jadi gelombang ketiga, Prof? Justru ini membantu ya, data-data di luar memang menyebutkan bahwa pada pasien-pasien yang ada orang-orang yang sudah divaksin 2 kali, tambah lagi booster, memang resiko untuk tertularnya itu lebih rendah. Satu, kalau dia memang terinfeksi, maka komplikasi yang didapat juga lebih rendah. Walaupun saya juga sudah mulai nih, teman-teman sejawat sudah ada juga yang positif, walaupun sudah booster 3. Tapi saya lihat gejalanya ringan, tapi ya tetap gejala ringan dia harus tetap ada 2 minggu isolasi mandiri terlebih dahulu gitu. Jadi sejauh yang saya lihat ya juga sekarang memang sudah mulai kelihatan, artinya pasien tuh sudah mulai ada satu-satu ya, gitu ya. Prof, kemudian sejawat yang kena juga sudah mulai ada, demikian. Prof, ini kan kalau dibilang tingkat keparahannya nggak separah dengan Delta, katanya begitu. Tapi komorbid seperti apa, Prof, yang benar-benar harus alert sama varian Omikron ini, Prof? Ya sebenarnya ini sama juga seperti Delta. Pertama, umur di atas 60 tahun. Kemudian yang kedua adalah obesitas, itu juga riset yang kita lakukan, sama juga kita multicenter riset obesitas. Kemudian penderita kencing manis, ini juga mesti hati-hati ya. Kemudian juga tentu orang yang sudah ada permasalahan paru sebelumnya.
Misalnya dia memang sudah ada yang penyakit paru obstruksi kronis misalnya, atau pasien ini memang sudah dalam keadaan on TBC paru misalnya. Jadi ini hal-hal yang mesti diperhatikan nih buat masyarakat, termasuk juga anak-anak. Jadi juga jangan lengah, karena data kita kan waktu itu tingkat kematian cukup tinggi pada kasus-kasus yang memang pada anak yang dengan diabetes mellitus misalnya, pada anak yang memang ada kelainan katup misalnya. Jadi ini juga harus menjadi perhatian dalam kondisi yang seperti ini ada warning kasus meningkat, maka kita harus menjaga sekali anggota keluarga kita atau siapapun yang kita tahu yang punya komorbid untuk jangan sampai terinfeksi, dan kalaupun terinfeksi harus segera mendapat pertolongan. Nah ini yang kadang-kadang memang tetap perjalanannya tetap sama. Ya, dia pilek meriang. Kalau dalam meriang pilek ini dia aktivitasnya dia tidak bed rest, tidak istirahat, maka bisa saja mengalami komplikasi ke infeksi saluran bawah seperti pneumonia. Jadi sekali lagi buat masyarakat yang kebetulan pilek, meriang, sakit-sakit badan, udah istirahat aja. Banyak makan, istirahat, ya kan, tenang aja pikiran, usahakan jangan kontak dengan orang sekitar. Kalau memang mau saya sarankan sebaiknya periksa PCR. Nah, saya lihat beberapa kasus yang terakhir juga saya temukan itu antigen cukup selektif. Artinya gini, ketika di antigennya positif, dicek lagi ternyata PCR-nya juga positif. Dan mesti sebutkan tadi memang data-data terakhir itu dari sequencing yang ada itu menunjukkan Omicron. Ini memang saat ini yang beredar di tengah masyarakat kemungkinan besar adalah Omicron. Prof. Ari tadi sudah menyinggung gelombang ketiga, apakah perlu dibarengi dengan peningkatan kebijakan untuk mengendalikan angka ini seperti mungkin PPKM ditingkatkan atau mungkin kewaspadaan masyarakat soal Omikron saat ini masih dianggap rendah. Lalu apa langkah yang harus diambil, Prof. Ari? Ya, saya rasa yang penting adalah sekarang kita konsisten saja nih. Misalnya orang naik pesawat terbang mesti screening PCR. Ya udah, itu paling hal yang bisa dilakukan. Paling tidak orang yang memang mau bepergian dia sudah ini. Dan juga beberapa kali pada acara-acara tertentu, ya udah swab antigen, silakan swab antigen dikerjakan. Jadi artinya screening lokal yang oke lah sekarang ini kan yang mungkin ini pegawai swasta misalnya, atau tadi memang kan kalau naik terbang kan paling tidak mempunyai kemampuan juga untuk membiayai PCR. Toh sekarang PCR juga harganya nggak terlalu mahal, jadi sebaiknya diperiksa. Jadi ini kita meningkatkan nih tadi. Dan saya rasa pemerintah daerah juga mestinya konsisten ketika memang ada kasus yang positif, lakukan tracing. Seberapa yang bisa dikerjakan. Toh sekarang saya bilang tadi cost-nya juga lebih murah. Tracing harus tetap kita tingkatkan. Ketika tracing ini ketahuan ini positif, harus isolasi mandiri seperti itu. Nah, pembatasannya ya sama, saya rasa secara bertahap kembali lagi nih menuju PPKM 3, 4 misalnya untuk masalah restoran, ya kan udah mesti dibatasin lagi. Kemudian di publik di kendaraan-kendaraan publik itu juga mesti udah ada pembatasan. Jadi pembatasan orang bergerak juga saya rasa sudah mulai dilakukan. Walaupun tadi disebutkan kita sudah siap, tapi tetap ya siap dalam arti kata begini, ya jangan sampai terjadi di UK kan lepas segala macam, dokter-dokter banyak yang berguguran, dokter-dokter juga akhirnya kena juga. Ketika dokter yang kena, siapa yang mengurusin pasien-pasien tersebut? Ini kan yang terjadi pada di bulan Juni dan Juli, dan ini yang kita hindarin. Jadi artinya jangan sampai kami para petugas kesehatan ini dibenturkan oleh kasus-kasus tadi gitu loh. Jadi sekali lagi memang pengendalian sudah mulailah pengetatan dilakukan. Paling tidak tadi urusan mau naik pesawat mesti PCR dan itu harus ketat dilakukan, demikian. Baik, terima kasih Prof. Ari Faryamsyah atas waktunya bersama kami di Kabar Petang.